anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa melakukan amal-amal dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan dalam bahasa Arab berasal dari kata hasuna yang artinya baik, atau dalam masdar ihsan yang artinya melakukan kebaikan. Dasar kenapa kita harus melakukan amal secara ihsan, secara baik, secara maksimal, dalam ayat dan hadis-hadis Nabi SAW banyak dijelaskan tentang masalah ihsan ini. Di antaranya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berbuatlah ihsan, berbuatlah kebajikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Dalam hadis juga dijelaskan, dalam hadis yang sangat populer, hadis ketika Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah SAW berwujud manusia di hadapan para sahabat, bertanya tentang iman, tentang Islam, dan juga tentang ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang dimaksud dengan ihsan yaitu hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis riwayat Muslim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa yang memotivasi kita harus berbuat ihsan? Paling tidak ada dua hal agar kita punya motivasi yang kuat
untuk melakukan amal-amal kita secara ihsan. Yang pertama adalah muraqabatullah, bahwa berdasarkan hadis tadi itu, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Maka perlu kita tanamkan dalam diri kita tentang muraqabatullah, menghadirkan rasa bahwa kita dimanapun berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bisa menanamkan muraqabatullah ini, akan ada motivasi untuk melakukan amal-amal kita secara ihsan, baik itu amal ibadah mahdhah, ibadah murni, sholat, puasa, haji, ataupun ibadah-ibadah sosial dalam berdakwah, dalam membangun bangsa dan negara. Nah, itu juga amal-amal yang perlu kita lakukan secara ihsan. Yang pertama yaitu harus senantiasa kita tanamkan, kita hadirkan dalam diri kita muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita punya motivasi yang kuat untuk melakukan ihsan dalam amal-amal kita, yaitu kita ingat ihsanullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat Islam, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dari sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Melakukan amal-amal secara ihsan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan sungguh-sungguh, melakukan amal kebajikan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita, membantu saudara-saudara kita, melakukan amanah, menunaikan amanah sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai pribadi seorang muslim yang harus menunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bisa mengingat selalu ihsanullah, betapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicurahkan kepada kita semuanya, maka akan termotivasi diri kita untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu dengan ihsan fil amal, ihsan dalam ibadah kita, ihsan dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal itu yang membuat kita termotivasi untuk melakukan ihsan dalam berbagai hal. Kemudian setelah kita bisa termotivasi melakukan amal secara ihsan, bagaimana kita melakukan amal itu dengan ihsan? Para ulama, para dai juga menyebutkan paling tidak ada 3 unsur agar amal kita itu menjadi ihsan. Yang pertama adalah ikhlasun niyah,
kita harus ikhlas. Niat-niat kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal yang kita lakukan hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rajin sholat berjamaah, rajin sholat sunnah, rajin melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus tertanam keikhlasan dalam setiap amal kita. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 2 unsur atau 2 syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-ittiba'. Harus ikhlas dalam setiap amal kita. Kalau tidak, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam ibadah, dalam amal-amal kita harus al-ittiba', mengikuti tuntunan syariah, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. 2 syarat ini kalau hilang salah satunya, maka tidak akan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita melakukan ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya sudah sesuai dengan tuntunan syariah, tapi tidak dilakukan secara ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, kalau kita sudah ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mengikuti syariat, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus didasari dengan ikhlas dan al-ittiba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu unsur pertama dari al-ihsan, harus ada ikhlasun niyah. Yang kedua adalah ihsanul ada. Kita harus profesional dalam melakukan amal-amal kita. Artinya apa? Kalau ibadah kita lakukan syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Khusyuknya dalam sholat kita jaga. Demikian juga amal-amal yang lainnya. Kita dalam dakwah misalnya, kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan perencanaan yang bagus, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan juga dalam amal-amal yang lainnya, semua pekerjaan kita harus kita lakukan secara profesional. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal, suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Islam mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh dalam kerja kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam kerja duniawi kita juga harus kita lakukan secara sungguh-sungguh. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, Innallaha yuhibbu al-mu'min al-muhtarif. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang mukmin yang profesional. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi unsur kedua dari ihsan adalah kita melakukan amal-amal kita dengan sungguh-sungguh. Direncanakan dengan baik, dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ihsanul jaudah, hasil yang maksimal. Setelah usaha yang maksimal, tentunya kita diharapkan mendapat hasil yang maksimal. Misalnya seorang amil zakah punya target sekian dalam sebulan, maka dilihat dia sudah mencapai target atau belum.
Kalau kita seorang muslim punya rencana untuk melakukan ibadah-ibadah, apakah ibadah-ibadah kita sudah kita laksanakan secara maksimal atau belum, sesuai waktunya atau belum. Jadi itu yang ketiga, ihsanul jaudah, kualitas hasilnya. Pertama harus ada niat yang baik, ikhlas, kemudian ihsanul ada, pelaksanaan yang baik. Yang ketiga harus ada hasil yang baik, ihsanul jaudah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tiga unsur ini kita lakukan, maka akan terbentuklah ihsanul amal. Amal-amal kita akan menjadi ihsan. Kemudian apa buah dari ihsan itu? Paling tidak ada, pertama mendapatkan hubbun minallah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ihsan dalam ibadah-ibadah kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam amal-amal kita sehari-hari, maka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan ajrun minallah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita lakukan ada pahalanya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang terakhir adalah buahnya adalah al-jannah. Tentunya kalau kita bisa ihsan dalam amal-amal kita, dalam ibadah-ibadah kita, janji Allah Subhanahu wa taala, kita disediakan al-jannah, surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang digambarkan dalam hadis, tidak pernah dilihat nikmatnya di dunia ini, tidak pernah didengar, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nikmat yang luar biasa di surga nanti disediakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal secara ihsan, menjaga keikhlasan, melakukan amal dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan hasil yang berkualitas. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.